Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Wulan Intan Permatasari. Saya selaku pembimbing literasi SD Negeri Cinangka 3, Kecamatan Cilengkras, Kabupaten Bandung. Untuk tantangan bulan ini, yaitu kita akan membuat fishbone dari sebuah cerita yang ada di majalah Hibah. Untuk kali ini, saya akan membahas mengenai cerita yang berjudul Tahukah Kamu Bahaya Makan Sambil Berdiri? Ya, yang dimana cerita tersebut ditulis oleh Siti Farika dan diterbitkan oleh majalah Hibah Lexam Degas. Baik, kita mulai dari isi cerita tersebut, yaitu yang pertama mengenai apa. Apa di sini yaitu apa isi dari kandungan cerita tersebut, yaitu mengenai bagaimana cara kita untuk mengetahui tata cara untuk makan dan minum yang baik ya. Kemudian siapa tokoh yang ada di dalamnya? Tokoh yang ada di dalamnya itu mencakup seluruh manusia dan terutama umat Islam dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan di umat Islam. Kemudian kapan? Kapan di sini yaitu mengenai kapan kita bisa menerapkan untuk tata cara makan yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam dan juga yang sesuai yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu pada saat di tempat duduk yang nyaman dan tenang untuk makan dan minum. Kemudian selanjutnya ada di mana? Di mana dalam cerita tersebut yaitu tempat atau lokasi, yaitu di mana kita bisa melakukan tata cara makan dan minum yang baik, yaitu di tempat yang nyaman, di tempat yang bersih, ya, di tempat duduk yang sesuai. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa kita dianjurkan untuk makan dan minum dengan duduk? Ya, yang pertama, Islam sudah memberikan petunjuk dan juga tata cara dan juga aturan untuk makan dan minum yang benar. Kemudian dari Rasulullah sendiri pun mencintai umatnya yang makan dan minum sembari duduk. Selanjutnya ada tubuh kita. Tubuh kita akan merespon dengan senang ketika kita makan dan minum sembari duduk ya, dari makanan yang masuk ke dalam mulut, ke tenggorokan, kemudian dicerna oleh usus kita. Nah, mengapa kita harus tahu tata cara makan dan minum yang baik dan benar? Karena yang pertama, kita harus mengetahui tata cara makan dan minum yang baik dan benar. Duduk, kemudian menggunakan tangan kanan, kemudian membaca basmalah, kemudian juga mengunyah sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian jangan lupa ditutup dengan minum air putih dan juga membaca hamdalah. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmahnya. Apa hikmah dari cerita tersebut? Kita ketika sudah membaca teks bacaan tersebut, kita mendapatkan hikmah. Kita mengetahui tata cara makan dan minum yang baik, yang benar menurut syariat Islam dan menurut anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.